Play the chorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Falani Putra dengan NIM L1A 119117 dari kelas R002 Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Adapun pembuahan yaitu proses peluburan gamet betina dan gamet jantan. Bunga. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga mempunyai alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan kelamin jantan. Bunga mempunyai bentuk serta susunan yang beraneka ragam. Berikut struktur dari bunga. Struktur bunga. Bunga memiliki beberapa struktur yaitu benang sari atau alat kelamin jantan, putik atau alat kelamin betina, mahkota, dan kelopak. Alat kelamin jantan atau benang sari. Benang sari tersusun atas pangkal sari dan kepala sari. Kepala sari mempunyai kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Alat kelamin betina atau putik. Sekuntum bunga mempunyai beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas buah pada bagian dasar. Tangkai putik yang ramping di bagian bakal buah dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yakni inti sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla merupakan bagian yang paling menonjol pada sebuah bunga. Mahkota bunga mempunyai ukuran yang paling besar jika dibandingkan dengan bagian bunga yang lainnya. Mahkota bunga mempunyai warna yang beragam dan terlihat indah. Fungsi dari mahkota bunga yaitu untuk menarik perhatian serangga penyerbuk yang dapat membantu proses penyerbukan bunga. Letak mahkota bunga yaitu berada pada lingkaran di dalam kelopak bunga. Mahkota bunga secara morfologi dapat disebut sebagai modifikasi dari daun yang berperan melindungi organ reproduksi bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx letaknya berada di lingkaran terluar bunga. Adapun fungsi dari kelopak bunga yakni melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak akan terbuka pada saat mahkota mekar. Umumnya, kelopak bunga warnanya hijau sehingga menyerupai daun dan tak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga akan menutupi bagian bunga yang belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga juga merupakan modifikasi daun. Bagian-bagian lain pada bunga.
Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. Fungsi dari tangkai bunga yaitu sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga yaitu tempat melekatnya mahkota bunga yang letaknya berada di ujung tangkai bunga. Fungsi dasar bunga yaitu sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bakal biji. Fungsi bakal biji yaitu sebagai pelindung serta menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang dibuai oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bunga yaitu perhiasan bunga dan alat kelaminnya. Bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Bunga lengkap. Bunga disebut bunga lengkap jika mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu, tembakau, mawar, melati, dan terung. Bunga lengkap pasti memiliki dua macam alat kelamin. Karena itu, disebut dengan bunga berkelamin ganda atau hermafrodit. Akan tetapi, bunga berkelamin ganda atau berkelamin lengkap belum tentu merupakan bunga lengkap. Bunga tidak lengkap. Bunga disebut bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan maupun alat kelamin bunga. Bunga tidak lengkap dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, perhiasan bunga tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota atau kelopak. Bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga disebut dengan bunga telanjang. Yang kedua, alat kelamin tidak lengkap. Jika bunga hanya mempunyai salah satu alat kelamin disebut bunga berkelamin tunggal, terdiri dari bunga mentimun dan bunga salak. Atau jika bunga tidak memiliki alat kelamin disebut dengan bunga mandul atau bunga tidak berkelamin. Misalnya bunga pita pada bunga matahari. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Ditinjau dari kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga tidak selalu harus ada pada bunga sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga tidak sempurna jika hanya mempunyai salah satu macam alat kelamin, benang sari saja atau putik saja. Bila bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tumbuhan, maka disebut tumbuhan berumah atau monoesis. Bila bunga jantan dan betina terdapat pada individu tumbuhan yang berlainan, maka disebut tumbuhan berumah dua atau diesis. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, hewan, ataupun manusia. Serbuk sari pada proses penyerbukan bisa berasal dari satu bunga atau penyerbukan sendiri, bunga yang lain dalam satu tumbuhan, atau penyerbukan tetangga, bunga yang lain masih satu jenis, atau penyerbukan silang, dan bunga lain yang berbeda namun masih satu variasi, penyerbukan bastar. Jenis-jenis penyerbukan. Proses penyerbukan pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu penyerbukan menurut asal serbuk sarinya dan penyerbukan menurut perantaranya. Penyerbukan menurut asal serbuk sarinya diantaranya adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu proses terjadinya perpindahan serbuk sari menuju kepala putik dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang sama oleh dari bunga lengkap. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, namun masih satu pohon atau satu tumbuhan. Penyerbukan silang atau alogami,
Penyerbukan silang atau alogami yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain namun masih sejenis. Yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridisasi. Penyerbukan bastar yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik asalnya berasal dari pohon yang lain, yang beda jenisnya namun genusnya masih sama. Penyerbukan bastar bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Penyerbukan menurut perantaranya. Yang pertama, penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak yang mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada jagung, kelapa, dan rerumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang mempunyai daya tarik pada hewan seperti mempunyai mahkota bunga yang berwarna-warni atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yakni pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya jenis-jenis serangga yaitu kumbang, lebah, kupu-kupu, burung kolibri dan kelelawar. Penyerbukan melalui air. Proses penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukannya terjadi pada saat hujan, yakni pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air yaitu hydril dan elodia. Yang terakhir, proses penyerbukan melalui manusia. Proses penyerbukan melalui manusia dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan ini biasa disebut dengan penyerbukan buatan karena proses penyerbukan terjadi dengan bantuan manusia. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik dengan bunga betina yang sudah matang atau masak. Pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa bersatunya inti sperma dengan ovum. Peristiwa ini berlangsung dalam kandung lembaga dalam bakal biji. Proses pembuahan merupakan proses yang rumit, yaitu sebagai berikut. Serbuk sari pada tumbuhan biji tertutup yang menempel di kepala putik tumbuh membentuk pembuluh serbuk sari atau tabung serbuk sari. Pembuluh serbuk itu tumbuh di dalam tangkai kepala putik, membentuk saluran menuju ke bakal buah yang mengandung bakal biji. Di dalam pembuluh serbuk sari terdapat 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif yang berasal dari pembelahan inti serbuk sari. 2 inti generatif itu disebut inti sperma pertama dan inti sperma kedua. Inti sperma pertama dan kedua bergerak menuju bakal biji. Di dalam kandung lembaga terdapat inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder atau inti polar. Inti sperma pertama masuk melalui mikrofil atau ilang bakal biji menuju ke inti sel telur.
inti sperma pertama akan melebur dengan inti sel telur. Hal ini disebut dengan pembuahan pertama. Hasil peleburan inti sperma pertama dengan sel telur adalah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga atau embrio atau calon tumbuhan baru. Inti sperma kedua terus masuk menuju ke sebelah dalam. Kemudian melebur dengan inti kandung lembaga sekunder. Hal ini disebut pembuahan kedua. Hasil peleburan inti sperma kedua dengan inti kandung lembaga sekunder atau endosperma. Endospermae merupakan cadangan makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi, pada tumbuhan biji tertutup terjadi pembuahan 2 kali, sehingga disebut pembuahan ganda. Jika di dalam bakal buah terdapat banyak bakal biji, maka diperlukan juga banyak serbuk sari. Jika tidak, bakal biji tidak akan menjadi biji. Setelah pembuahan, dinding bakal buah tumbuh menjadi buah. Umumnya, di dalam buah terdapat biji. Misalnya pada mangga, rambutan, dan jambu. Biji dibungkus oleh daging buah. Pada jambu mete, tangkai buah menggembung menjadi daging buah. Tangkai buah inilah yang kita makan sebagai buah atau buah semu dari jambu mete. Sedangkan buahnya itu sendiri dari kulit buah, kulit biji, dan biji mete. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.